Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan menjelaskan konseling humanistik dengan tokoh besarnya yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Pertama, Abraham Maslow mengemukakan bahwa dengan teorinya dalam konseling humanistik ini seseorang yang berperilaku pada dasarnya itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanistik yang dimana Maslow percaya bahwa manusia itu bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Dalam teori yang sangat terkenal, teori hierarki kebutuhan ini menjelaskan bahwa manusia itu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada hidupnya. Kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik? Kebutuhan pertama, kebutuhan yang paling rendah yang diawali dengan kebutuhan yang paling rendah seperti kebutuhan fisiologis sampai dengan kita menuju ke kebutuhan yang paling tertinggi atau aktualisasi diri. Tanpa bertele-tele, langsung saja kita membahas hierarkis kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan yang merupakan kebutuhan fisiologis, yang dimana pada kebutuhan ini bersifat pokok atau contohnya berupa makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, termasuk kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan paling dasar karena dibutuhkan semua makhluk hidup. Pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik harus diutamakan karena kebutuhan ini sangat mendesak dan hendaknya guru memberikan kesempatan atau bantuan kepada siswa atau peserta didik untuk memenuhinya. Jadi siapa yang harus memenuhi kebutuhan, entah itu teman dekat atau orang tua atau guru, itu ada memiliki peran di mana untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makan, tempat tinggal, minum, di mana dalam kebutuhan ini peserta didik itu telah dipenuhi dengan kebutuhan yang pertama. Lalu kebutuhan yang kedua merupakan kebutuhan rasa aman. Rasa aman seperti apa? Secara fisik maupun rohani lah. Secara fisik ataupun psikis. Aman secara fisik contohnya seperti terhindar dari kriminal, teror, binatang buas, orang lain, pembulian yang kurang aman kiranya menurut peserta didik. Sedangkan kebutuhan yang memenuhi pada rasa aman ini diciptakan oleh guru, orang tua atau teman sama. Seperti kebutuhan yang pertama, gimana peserta didik ini merasa aman pada lingkungannya atau proses pengembangan dirinya itu. Jadi siapa yang berperan dalam rasa aman ini? Guru. Gimana guru ini menciptakan ruangan atau situasi yang aman untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Kebutuhan yang ketiga merupakan kebutuhan sosial yang dibutuhkan seseorang supaya ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bagi seorang siswa agar bisa belajar dengan baik, ia harus merasa diterima dengan baik oleh teman-temannya. Jadi penerimaan oleh masyarakat sekitar atau keluarga, teman sekolah itu sangat penting, merupakan kebutuhan setelah rasa aman itu. Jadi di mana kita diterima di lingkup sana atau lingkungan sana, kita dapat berkembang tanpa ragu akan tidak diterima. Misalnya kalau kita tidak ragu
akan diterima oleh teman sekitar atau yang lainnya, itu dapat menghambat dari perkembangan diri siswa. Kebutuhan yang keempat merupakan kebutuhan ego, termasuk juga keinginan untuk mendapatkan prestasi dan memiliki wibawa. Seseorang membutuhkan sebuah kepercayaan serta tanggung jawab dari orang lain dalam pembelajaran. Dengan memberikan tugas-tugas yang menantang, maka siswa akan terpenuhi egonya. Prestasi siswa sekecil apapun, nah jadi gini contohnya, kita melakukan pembelajaran. Nah, saya seperti peserta didik yang diberi tugas dengan tingkat kesulitan yang tinggi misalnya, kita sudah mengerjakan, dan bagaimana respon atau tanggung jawab orang lain untuk menilai pekerjaan kita. Jadi dalam kebutuhan ego ini, kita ini membutuhkan support atau reward lah dari pekerjaan kita atau pekerjaan peserta didik atau tugas peserta didik tugas yang diberikan kepada peserta didik. Itu guru memberikan rewards agar peserta didik itu dapat senang deh, kebutuhan egonya itu dipenuhi. Lalu kebutuhan yang kelima merupakan kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana merupakan kebutuhan untuk menunjukkan dan membuktikan dirinya pada orang lain. Loh, ini loh saya gitu. Ini loh saya aku ini dapat mengerjakan ini loh gitu. Jadi kita peserta didik itu bisa menyampaikan apa sih yang dikerjakan dia gitu. Jadi memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Dalam tahapan ini seseorang akan mengembangkan semaksimal mungkin potensi yang mereka miliki. Jadi untuk mengaktualisasikan dirinya, peserta didik ini perlu suasana lingkungan yang kondusif. Ketika peserta didik sudah di tahap aktualisasi diri, guru hanya tinggal memberikan fasilitas yang perlu untuk mengembangkan dirinya secara lebih jauh. Dalam teori ini, Abraham Maslow dengan teorinya teori motivasinya mengorientasikan bahwa manusia sebagai subjek yang dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki untuk kemudian dapat mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang utuh. Konsep ini sejalan dengan tujuan ajaran agama kita, ya, agama Islam lah, yang selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai landasan motivasi untuk berbuat, salah satunya menjalankan kewajiban khilafah di muka bumi. Kedua, dengan beralih dengan tokoh yang kedua, yaitu dengan tokoh humanistik Carl Rogers, yang dimana dalam konseling atau dalam teori yang dikemukakan oleh Carl Rogers tentang belajar teori humanistik, yang dimana membawa dorongan manusia lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku secara konsisten menurut diri mereka sendiri. Carl Rogers pendekatan ini tidak bersifat menilai atau tidak memberikan arahan, membuat kalian mengklarifikasi dirinya tentang siapa diri. Nah, siapa diriku sih? Jadi siapa yang berperan ini? Ya peserta didik. Peserta didik akan melihat atau menyadari dirinya sendiri, apa potensi yang ada pada dirinya gitu. Roger merupakan seorang psikologis humanistik yang mementingkan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalahnya. Roger memenuhi 5 hal penting dalam proses belajar humanistik. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Kenapa aku ada hasrat untuk belajar? Karena hasrat belajar ini disebabkan adanya hasrat ingin tahu manusia. Kepo, kalau bahasa kita ini kepo. Rasa ingin tahu yang terus menerus terhadap dunia sekeliling, gitu ya. Seperti pada bayi umur 1 sampai 5 tahun, itu kan pasti belajar, cara belajarnya kan bukan
dengan berkata atau melihat, dengan melihat. Cara bayi itu belajar dengan melihat. Rasa ingin tahunya berkembang dengan penglihatan itu. Jadi seperti kita melihat permainan ini atau sepeda motor yang dipakai orang tua, atau tentang mainan-mainan bayi, itu kan pasti timbul, bayi itu kan ada timbul rasa keinginan tahu, keinginan tahuan terhadap hal yang telah dilihat. Jadi gitu. Kedua, belajar bermakna. Peserta didik yang belajar melihat apakah kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk dirinya atau tidak. Jadi peserta didik ini dituntut untuk mengetahui ini kegiatan ini bermanfaat apa enggak sih untuk kita gitu. Ketiga, belajar tanpa hukuman. Dalam belajar ini terbebas dari ancaman hukuman yang menyebabkan anak bebas berekspresi, sehingga mereka kenapa kok belajar tanpa hukuman. Jadi peserta didik ini dapat peserta didik ini dapat mengekspresikan semua yang ada pada dirinya, sehingga sehingga peserta didik menemukan potensi-potensi yang ada pada dirinya yang tidak terlihat. Nah, gitu. 4. Pembelajaran dalam inisiatif sendiri, menyiratkan tingginya motivasi belajar intrinsik yang dimiliki peserta didik yang banyak berintrinsik, mampu mengarahkan dirinya sendiri, menuntun pilihan sendiri, serta berusaha menimbang sendiri hal yang baik bagi dirinya. Jadi belajar dengan inisiatif jadi kemauan diri. Aku mau belajar ini deh, Jadi peserta didik ini mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri kemana arah tujuannya, keinginannya ini mau kemana sih gitu ya. Kedepannya ini mau kemana sih gitu ya. Dan yang kelima, belajar dan perubahan. Peserta didik harus belajar untuk dapat menghadapi kondisi-kondisi dan situasi yang harus berubah, yang terus berubah-ubah. Menurut Roger, dalam proses belajar adalah membantu peserta didik agar ia sanggup mencapai perwujudan dirinya. Self realization sesuai dengan kemampuan dasar dan keunikan yang dimiliki peserta didik. Roger juga menyebutkan bahwa kebermaknaan pembelajaran significant learning itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Jadi belajar signifikan terjadi ketika belajar dirasakan relevan terhadap kebutuhan dan tujuan dari siswa atau peserta didik itu. Selain itu, Roger juga mengatakan bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi belajar secara alami dari sejak lahir. Dengan demikian, ada keinginan umum untuk belajar. Hal ini bisa dilihat dari keinginan tahuan, rasa ingin tahu dari anak ketika ingin menjelajahi lingkungannya atau berusaha untuk menemukan dan memahami pengetahuan dari pengalaman. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari teori Abraham Maslow dan Carl Rogers. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik atau konsep humanistik dalam pembelajaran, yaitu adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik, yaitu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis dan humanis. Suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Ketiga, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih adalah kemampuan hidup bersama komunal bermasyarakat. Biasanya peserta didik dengan tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kekurangannya itu dalam teori ini tidak bisa diuji dengan mudah. Banyak konsep dalam psikologi humanistik, seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya, ia masih kurang dan subjektif. Ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualis.
Siswa yang tidak menyadari dan memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Kesimpulannya, dalam teori belajar humanistik yang telah dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, di mana merupakan sebuah konsep yang utuh dalam memandang manusia sebagai makhluk yang unik, berbagai potensi-potensi yang berbeda-beda dalam atau pemahaman perkembangan yang berbeda-beda dan yang memiliki proses dan dapat dikembangkan menjadi seseorang manusia yang utuh. Dalam teori pembelajaran humanistik merupakan sumber proses belajar yang berhulu dan bermuara pada manusia. Segala sesuatunya disandarkan pada nilai kemanusiaan. Pendekatan sistem pendidikan humanistik ini menekankan mengembangkan martabat manusia yang bebas membuat pilihan dan berkeyakinan. Jadi cukup sekian itu yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.